Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di siraman rohani siang ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas siang yang indah ini ya Tuhan. Kembali kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, sehingga melalui renungan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi setiap kehidupan, setiap persoalan hidup yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada siang hari ini akan saya ambil dari Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hidup di mana ketika seakan-akan Tuhan diam. Kira-kira itulah hidup Habakuk di saat ia menulis ayat-ayat penting ini. Habakuk hidup di dalam sebuah kondisi di mana seakan-akan Tuhan tidak merespon kepada sebuah kebenaran di dalam waktu kronos. Kegagalan Habakuk melihat sebuah rencana Tuhan dan karya Tuhan di dalam sebuah pergolakan hatinya membuat Habakuk menjadi seorang yang meratap. Habakuk berteriak kepada Tuhan yang bukan hanya saja adil, tetapi pada dirinya tidak mungkin bisa tidak adil. Orang fasik seakan-akan hidup damai, dan orang benar seakan-akan hidup dengan suatu keadaan yang sulit. Itulah keadaan di mana kitab Habakuk ini ditulis. Habakuk sekarang mengatakan bahwa kekuatan dia adalah Tuhan. Habakuk tidak mengatakan bahwa kekuatannya ialah keyakinan dirinya. Habakuk tidak menaruh kekuatannya di dalam dirinya, atau di dalam pikirannya, atau di dalam keyakinannya. Tetapi Habakuk mengatakan bahwa kekuatannya adalah di dalam Tuhan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Ini suatu bahasa puisi untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan yang membuat Habakuk menjadi kuat. Tuhan adalah kekuatannya. Habakuk bisa dan boleh bersorak-sorai sekalipun dia hidup di dalam sebuah kesedihan, kekecewaan, dan kesusahan seumur hidupnya. Habakuk 3 ayat 19 ini merupakan suatu pengakuan di ujung pergumulan yang amat melelahkan. Segala pertanyaan tentang Tuhan berakhir di sini. Iman senantiasa mengangkat kita lebih tinggi dan membuat kita lebih berbahagia. Bahkan sekalipun kita tidak dapat bersukacita di dalam hal ekonomi, kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Berharap lalu tidak mendapatkan sebuah jawaban adalah anugerah dan sarana dari Tuhan untuk manusia bisa dan boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Inilah pesan penting Tuhan melalui Nabi Habakuk. Mungkin mereka sempat mengeluh bahwa mereka sudah berjuang untuk hidup benar dan setia di hadapan Tuhan, tetapi mereka harus mengalami banyak tekanan dan penderitaan. Namun Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengadakan pembedaan di tengah-tengah penderitaan. Jika orang benar mampu mempertahankan iman kepercayaannya, dan Tuhan menghendaki orang-orang benar untuk tetap kuat dan tak menyerah kalah pada keadaan. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan dan harapan. Walau sepertinya terlambat, namun saatnya pasti akan tiba. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas renungan yang singkat ini Tuhan. Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, terutama di dalam menghadapi setiap masalah yang timbul. Kami boleh belajar dari kitab Nabi Habakuk ini Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Kekuatan kami di dalam menghadapi setiap persoalan adalah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.